Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah tarwih yang saya hormati, saya muliakan, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswatun hasanah, rahmatan lil alamin, wa khatamul anbiya wal mursalin. Jamaah tarwih rahimakumullah. Setelah bulan suci Ramadan berlalu, semua hati kita ini dalam keadaan suci, mapacin hati tak maneng setelah selesai bulan suci Ramadan. Terkait dengan hadis yang berbunyi inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Sesungguhnya di dalam tubuh kita ini, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Tetapi kalau segumpal daging itu busuk, segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Artinya jamaah sekalian, kalau hati ini baik, kalau hati ini suci, maka baiklah, maka singi ampe ko edona tawe. Tapi ko masolang hati, maka masalah itu ampe kedoe. Kembali, apakah benar puasa Ramadan ini akan membuat, menjadikan hati kita ini suci, menjadikan hati kita ini bersih? Jemaah sekalian, bukankah salah satu pesan malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika malaikat Jibril berpesan, ya Muhammad, qad khaba wa khasira man adraka ramadhana wa lam yughfaru alaihi dhanbuh. Wahai Muhammad, celakalah dan rugilah orang yang mendapati bulan suci Ramadan, akan tetapi tidak diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qul, katakan Muhammad, amin. Fakultu amin, saya pun mengatakan amin. Jemaah sekalian, berarti pesan ini memberikan peringatan kepada kita bahwa ternyata banyak orang mendapati bulan suci Ramadan, tetapi Allah tidak mengampuni segala dosa-dosanya. Padahal kita tahu bahwa bulan suci Ramadan ini adalah penghancur dosa, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan. Akan tetapi ternyata ada orang yang mendapati bulan suci Ramadan ini, Allah tidak ampuni dosa-dosanya. Na'udzubillah. Kemudian
Nabi lagi pertegas dalam hadisnya, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Banyak orang berpuasa di bulan suci Ramadan, tetapi tidak ada yang didapati dari puasanya kecuali haus dan lapar. Nabi lagi pertegas, rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Banyak orang yang pergi salat tarawih, tapi tidak ada yang didapati dari salat tarawihnya kecuali mengantuk saja. Jamaah sekalian rahimakumullah, pertanyaan, apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang setelah berpuasa hati kita suci, hati kita bersih? Jangan sampai hati kita masih kotor, masih diselimuti beberapa penyakit. Jamaah sekalian, padahal sebulan Allah Subhanahu wa ta'ala melatih kita di bulan suci Ramadan. Coba nih Gare, dari hari pertama sampai hari ke-30 nalatiki pung Allah ta'ala sabara. Ya itu puasa sabara tuh apa kok dia tak sabara wadingi makalasi ya, sabara melempu jujur karo apa itu puasa nadia nama lempu tama ki kamar manre pakali cupu misalnya, yaitu puasa ilatiwi supaya dek nama ceceng, dek narakus. Coba nih Garek, kau melok buka. Nala jalan kote 5, pisang hijau telu, putu pesek telu. Coba nih, andre mana nih? Nangulipu, jamaah sekalian. Tapi kita dilatih bagaimana supaya tidak rakus. Dilatih supaya kita ini jujur. Dilatih supaya kita ini sabar. Berarti jamaah sekalian, kalau kita ingin tahu jawabannya, kira-kira kita ini di mana posisi kita? Jawabannya sederhana saja jamaah sekalian. Ada di akhir ayat, la'allakum tattaqun. Karena inilah nanti tattaqun, hasil dari kesabaran, kejujuran, tidak rakus, tidak tamak. Maka itulah tattaqun. Kapan masih tidak jujur? Kapan masih rakus? Berarti jamaah sekalian, hasil atau tujuan puasa ini tadi tattaqun belum sampai jamaah sekalian. Kita ini ditinggalkan Ramadan, hati kita belum suci jamaah sekalian. Sederhana saja. Tattaqun yang pertama adalah segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kita lakukan. Pertanyaan, yang 5 saja, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ya haji kalau mampu, kalau naik nomor tak. Salat misalnya, kalau setelah bulan suci Ramadan ini salat kita yang 5 waktu masih sering bolong-bolong, sebo-sebo mau pisempah jatai, berarti depah Ramadan meninggalkan kita dengan hati yang belum suci. Dia apa nama pacing, magi balap-balap mau pisempah jata. Atau mungkin bapak ibu punya uang di bank tabungan 100 juta, sudah harga emas 85 gram,
tapi tidak pernah berzakat, berarti tatakun belum. Berarti puasa selama ini belum membentuk pribadi kita menjadi hati yang suci. Jemaah sekalian, yang kedua, tatakun ada muraqabah. Ya, apa itu muraqabah? Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini puncaknya. Saya ulangi. Tatakun selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kapanpun ni takapun Allah taala. Sehingga jemaah sekalian, apapun profesi bapak ibu, sebagai pegawai, sebagai guru, sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai pelajar, apapun profesi kita, apapun yang saya lakukan, dimanapun saya bekerja, Allah tahu, Allah lihat. Itulah tatakun. Sehingga apa yang terjadi, pegawai misalnya ketika tahu Allah lihat saya, Allah tahu, maka jauh yang namanya korupsi, jauh yang namanya makalasi. Kenapa? Allah lihat saya, Allah tahu. Jemaah sekalian, itulah tatakun. Pedagang, kalau dia tatakun, hatinya suci, hatinya bersih, maka dia tidak akan mungkin mengurangi takarannya. Dia nak kurangi ke sana kuma kilo-kilo. Karena Allah ancam, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Celakalah orang yang makilo-kilo, celakalah orang yang timbang-timbang. Kenapa celaka, Pak? Nak kurangi kuma kilo, nak kurangi timbangannya. Siliter nak kurangi dosin rugolana. Jemaah sekalian, tatakun yang terakhir sebagai bentuk hati kita suci adalah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ingat, yang kasih kita kekuatan, yang kasih kita rezeki, yang kasih kita kesempatan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah tatakun dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Segala aktivitas bapak ibu, itulah tatakun. Demikian saya sampaikan, insyaallah kita akan ketemu pada sebuah hari. Wallahu a'lam bishawab, wallahu waliyut taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.